Militer Israel IDF mengklaim telah membongkar sebuah sel Iran di Suriah Senin 7 Juli 2025. Dilaporkan sel itu dioperasikan oleh pasukan Quds Iran. Ini merupakan penyergapan kedua dalam seminggu yang dilakukan IDF. Dikutip dari Ynet News, penangkapan anggota sel itu dilakukan menurut informasi intelijen yang dikumpulkan oleh Unit 504. Pasukan dari Brigade Alexandroni bersama penyidik lapangan dari Unit 504 menangkap sel tersebut di wilayah Tel Qudna, Suriah Selatan. Pasukan Israel pun menahan sejumlah agen yang dinilai menjadi ancaman di daerah tersebut. Operasi tersebut diklaim sukses oleh IDF seusai sejumlah orang yang menjadi target berhasil ditangkap. Lebih lanjut, IDF menyatakan bahwa pihaknya akan terus beroperasi di zona penyangga keamanan. Hal itu dilakukan untuk mencegah segala upaya pengorganisasian atau serangan di garis depan Israel. Pihak Zionis pun mengerahkan pasukan divisi 210 mereka untuk berjaga. Iran dilaporkan menembakkan 6 rudal secara langsung dan menghantam 5 pangkalan militer Israel. Serangan itu terjadi dalam konflik panas antara Iran dan Israel sejak Jumat 13 Juni 2025 lalu. Dalam 12 hari, konvoi rudal Teheran berhasil membobol pertahanan Israel. Menurut hasil analisis data radar dan citra satelit Oregon State University, serangan Iran menarget fasilitas militer di wilayah utara, tengah, dan selatan Israel. Dikutip dari Tribun News, sejumlah lokasi penting yang digempur Iran antara lain pangkalan udara Tel Nov dan pangkalan intelijen Glilot di utara Tel Aviv. Kedua tempat itu digunakan sebagai pangkalan tempur utama Angkatan Udara Israel dan pusat pengumpulan intelijen elektronik dan sinyal. Selain itu, Iran juga menyerang pangkalan produksi senjata dan logistik Ziporit. Pangkalan tersebut terletak di dekat Nazaret, Israel Utara. Sementara itu, 2 pangkalan lain di wilayah selatan dan tengah Israel turut disasar. Namun kedua pangkalan itu tak dirinci lebih lanjut lantaran adanya sensor militer. Israel dan Hamas dilaporkan bakal mengadakan pembicaraan tak langsung terkait kesepakatan gencatan senjata. Pembicaraan itu dilangsungkan di Qatar, Senin 7 Juli 2025. Diketahui pertemuan itu bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang masih berada di Gaza. Dikutip dari Al Arabiya, perbincangan itu diadakan jelang pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Sebelumnya, Trump sempat menyatakan bahwa kesepakatan antara Hamas dan Israel bisa dicapai pekan ini. Netanyahu juga menyatakan bahwa negosiatornya telah diberi instruksi untuk mencapai gencatan senjata. Dengan catatan, syarat-syarat yang diajukan telah diterima oleh pihak Israel. Seorang pejabat Israel menggambarkan pembicaraan yang dimediatori oleh Qatar dan Mesir itu berjalan positif. Namun pejabat dari Palestina menyatakan sebaliknya. Seorang tentara Israel bernama Daniel Edri memilih untuk mengakhiri hidupnya seusai mengalami tekanan psikologis berat. Ia merasa tertekan seusai ditugaskan berperang di Gaza dan Lebanon. Edri nekat membakar diri di dalam mobil di sebuah hutan dekat Safed. Dikutip dari Middle East Monitor, Senin 7 Juli 2025, Ibu Edri mengungkap putranya kerap mengangkut mayat tentara Zionis yang tewas saat perang. Bahkan Edri berkeluh kesah pada ibunya lantaran harus mencium bau mayat dan melihatnya sepanjang waktu. Edri juga menceritakan bahwa kesehatan mentalnya menurun drastis hingga harus mencari pertolongan medis. Malah melaporkan tentara Israel menolak untuk memberikan pemakaman militer bagi Edri. Padahal pihak keluarga telah meminta agar Edri dimakamkan secara militer. Sementara itu hingga kini tercatat ada 43 tentara Israel yang mengakhiri hidup sejak perang dimulai. Mereka diduga mengalami tekanan psikologis akibat pertempuran yang berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.